Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin al-qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayah amma ba'du. Sahabat sekalian, khususnya para murid dan para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah telah memberikan pelajaran yang amat sangat berharga, terutama kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang ingin mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan agar mendapatkan kemuliaan dengan ilmu yang Allah berikan itu, maka untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang membawa rahmat dan mendatangkan rahmat dari Allah, maka ada adab dalam surat Kahfi di ayat 66. Allah sampaikan bagaimana adab seseorang yang mencari ilmu. Minimal ada 5 yang bisa kita renungkan. Sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Sadaqallahul 'azim. Qala lahu Musa. Qala berkata lahu kepada gurunya Khidir, calon guru maksudnya. Siapa yang berkata? Musa. Jadi dalam ayat ini ada 5 paling tidak adab seorang murid kepada guru. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Allah sebagai kalimullah yang dapat berbicara langsung kepada Allah bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Dan dia juga mempunyai pengikut yang banyak, dan bahkan membebaskan Bani Israel, orang-orang yang telah diperbudak oleh Raja Fir'aun kemudian berhasil dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu ini adalah satu kedudukan yang tidak main-main. Kemudian Nabi Musa juga menerima kitab Taurat, seorang nabi yang mempunyai maqam yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ia mau berguru atas perintah Allah, maka Allah mengajarkan kita bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Yang pertama adalah hal attabi'uka. Maknanya hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu? Kata-kata ini tentu mempunyai 2 makna, sebagaimana yang diterangkan di dalam tafsir Ar-Razi. Ada 2 makna. Yang pertama adalah seorang murid mempunyai sebuah kesiapan jiwa dan raganya untuk mengikuti gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta izin agar boleh mengikuti gurunya. Jadi yang pertama adalah kesiapan jiwa dan raganya untuk mengikuti gurunya. Yang kedua adalah meminta izin kepada gurunya agar dirinya boleh mengikuti. Ini sungguh amat sangat luar biasa. Seorang nabi yang sudah mempunyai pengikut, bahkan telah diturunkan kitab Taurat kepada dirinya, dan bahkan dia dapat berbicara dengan Allah secara langsung. Namun ketika ia menjadi seorang murid,
dia telah siap jiwa dan raganya untuk mengikuti dan meminta izin untuk mengikuti. Dan sungguh ini adalah kerendahan hati yang luar biasa, dan ini adab yang bisa kita tiru. Yang ketiga adalah ala an tu'allimani, agar engkau wahai Khidir mengajari aku. Kata-kata ini telah memberikan satu petunjuk bahwa bagaimana Nabi Musa yang begitu fasih berbicara di depan ribuan Bani Israel untuk menyampaikan ilmu Allah, tetapi ketika ia menjadi seorang murid, dia menyatakan seolah-olah dia tidak mengerti apa-apa, mengakui kebodohannya, mengakui ketidaktahuannya. Terbukti dengan kata-katanya ala antu'allimani, agar engkau mengajarkan aku. Seolah-olah Nabi Musa tidak mempunyai ilmu apa-apa. Ya begitulah seharusnya adab bagi seorang murid, agar di hadapan gurunya dia harus nol, harus lanjang bulat, dalam arti seolah-olah tidak mempunyai ilmu apa-apa. Yang keempat, mimma ullimta rusyda, dari apa yang telah engkau diajarkan. Kata-kata dari apa itu? Min litab'id. Wahai Khidir, kami tidak ingin menyamaimu, tidak ingin sama ilmumu dengan aku. Aku hanya ingin meminta sebagian saja dari ilmu yang engkau telah diajarkan oleh Allah. Bagaimana tawaduknya luar biasa. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang murid yang seperti ini tentu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bagian demi bagian apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Yang kelima adalah rusydan. Rusydan ini adalah petunjuk. Jadi seorang murid Nabi Musa menyampaikan kepada gurunya Nabi Khidir agar memberikan petunjuk, karena tanpa petunjuk seorang guru, murid akan tersesat. Ini penting untuk kita renungkan, wahai para pelajar, wahai para pencari ilmu. Ini 5 adab yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi tentang bagaimana seseorang itu mencari ilmu agar mendapatkan rahmat Allah dan agar ilmunya barokah dan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita muwafaqah dan taufik untuk dapat mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan lewat cerita antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Insyaallah di lain kesempatan akan kita terangkan tentang beberapa hal yang penting, seperti di ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya. Ada hal-hal penting juga yang harus kita perhatikan bagi seorang mencari ilmu. Cukup sekian, semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan semoga kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan taubatan nasuha. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.